Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apakah kalian sudah bersiap-siap mau tidur? Saya rasa iya. Nah, sebelum kalian tidur, aku mau cerita nih kepada kalian semua. Video durasi ini tidak lama kok, dan kalian bisa mendengarkannya sambil tiduran. Setiap malam menjelang tidur, saya akan berusaha menceritakan kisah kereta api melalui dongeng malam untuk kalian. Selamat menonton dan mendengarkan. Dongeng sebelum tidur, Aku yang Tersakiti, episode 1. Pagi itu aku baru saja selesai melangsir kereta api. Seperti biasa, kereta aku siapkan di jalur 4 untuk dibawa oleh rekan-rekanku satu dipo. Oh iya, kenalin, aku Eni. Aku adalah lokomotif pindahan yang baru saja menetap di sini. Aku tinggal di sini bersama dua rekanku. Dia adalah Wati dan Sari. Mereka berdua sudah lebih lama tinggal di sini sebelumnya. Dan setiap hari aku menuruti semua perintah mereka. Selama di sini, aku belum pernah sama sekali berdinas. Aku hanya ditugaskan untuk melangsir kereta api saja. Padahal dalam hati ingin rasanya aku berdinas kereta api. Pernah suatu ketika aku ditugaskan untuk berdinas oleh petugas depo. Kereta yang akan aku dinaskan adalah kereta api Saunggalih. Hatiku sangat senang. Untuk pertama kalinya aku akan berdinas kereta. Namun Sari melarangku. Dia berkata bahwa dinas adalah tugas untuk lokomotif senior. Dan tugasku di sini hanya sebagai lokomotif pelangsir. Singkat cerita, aku dipaksa mereka untuk pura-pura sakit. Dan sebagai gantinya, Sari akan menggantikan tugasku untuk berdinas. Waktu itu petugas kereta datang menghampiriku. Dia bertanya kenapa aku belum bersiap-siap berdinas. Setelah itu aku berbohong mengatakan kalau aku sakit, agar aku tidak diapa-apakan oleh Sari dan Wati. Petugas mengangguk dan pergi membawa Sari untuk berdinas kereta. Aku sangat sedih saat itu. Dari kejauhan aku mendengar Sari tertawa menertawakanku. Belum usai kesedihanku karena itu, muncul dari belakang Wati yang baru saja bangun tidur. Dia memintaku untuk melangsirkan kereta untuknya. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung keluar menuju kereta yang dimaksud Wati. Aku membawa kereta itu di jalur 2 seperti yang dikatakan Wati tadi. Namun betapa terkejutnya aku ketika petugas langsir mengeluarkan bendera merah. Aku dimarahi oleh petugas karena di jalur 2 akan ada kereta api yang melintas langsung. Aku mencoba menjelaskan kepada petugas, namun petugas mengatakan bahwa perintah langsir adalah dari petugas itu sendiri, bukan dari yang lain. Aku pun kembali menuju depo tempatku sebenarnya. Di sana Wati menertawai aku karena aku baru saja kena marah petugas langsir. Tapi aku hanya bisa diam saja dan menerima semuanya. Aku berharap semua akan baik-baik saja dan mereka bisa menjadi rekanku yang baik. Waktu itu aku sangat ingin istirahat karena dari pagi sampai siang aku mendapat tugas sangat banyak di stasiun. Namun ketika aku hampir terlelap, Wati dengan sengaja menyalakan mesinnya dan mengegasnya dengan keras. Seperti biasa, aku hanya bisa menerima keadaan itu. Aku harus bersabar. Jika aku bersabar dan tenang, maka semua akan aku lalui dengan baik. Sore harinya, Wati akan berdinas kereta api. Dia datang kepadaku dan memintaku untuk menggantikannya berdinas kereta. Aku pun terkejut. Aku berpikir hal apa lagi yang akan dia lakukan padaku. Namun di sisi lain, aku merasa senang karena pada akhirnya aku akan berdinas kereta api untuk pertama kalinya. Wati memintaku untuk bilang kepada petugas agar aku dapat menggantikannya berdinas
karena Wati sedang ingin istirahat. Tapi setelah aku bertemu petugas, ternyata aku ditolak tidak diizinkan karena Wati sudah dijadwalkan untuk berdinas sore itu. Aku masih berusaha membujuk petugas dengan harapan agar aku dapat berdinas kereta sore itu. Petugas tetap saja menolakku, tapi semangatku tidaklah berhenti di sini. Aku menjelaskan bahwa Wati sedang dalam kondisi tidak enak badan, dan dia memintaku untuk menggantikannya. Aku berulang kali mengatakan itu pada petugas sampai petugas bosan mendengarnya. Dan ketika petugas mulai mempercayainya, Wati tiba-tiba datang dari belakangku dan mengatakan bahwa dia sudah bersiap untuk dinas sore itu. Aku sangat terkejut mendengarnya. Aku kemudian bertanya kepada dirinya bahwa bukannya tadi dia memintaku untuk menggantikannya, tapi kenapa malah dia bilang ingin berdinas? Namun jawaban Wati membuatku lebih terkejut. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak mengatakan apapun kepadaku dan menganggapku telah berbohong. Petugas kemudian menyuruhku untuk kembali ke depo, dan sebagai hukuman telah berbohong, aku tidak akan diberikan izin tugas berdinas sampai batas waktu yang lama. Wati pun tersenyum remeh kepadaku. Sore itu aku sudah difitnah oleh dirinya. Aku sudah mendapat hukuman karena ulahnya. Tapi walaupun begitu, aku tidak marah. Aku juga tidak membencinya. Aku masih tetap bisa tersenyum. Aku percaya semua yang aku alami ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Aku hanya bisa berdoa dan berharap semoga aku baik-baik saja. Dan keesokan harinya, seluruh petugas depo ramai gelisah. Ternyata malam tadi, Wati mengalami gangguan mesin saat berdinas kereta api. Sekian teman-teman semua, selamat tidur, semoga mimpi indah. Salam.